Perkenalkan, nama saya Danu Irawan yang akan menjelaskan mengenai konsep sistem dan subsistem. Yang pertama, konsep sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Kedua, ciri-ciri suatu sistem. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, suatu sistem bukanlah sekumpulan unsur secara acak, melainkan atas unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai saling bergantung karena mempunyai tujuan yang sama. Model umum suatu sistem adalah masukan, proses, dan keluaran, seperti pada gambar di bawah ini. Model ini dengan sendirinya merupakan model sederhana dengan batas-batas sistem yang jelas. Sedangkan suatu yang di luar batas-batas adalah lingkungan sistem. Setiap sistem terdiri dari subsistem-subsistem, tiap subsistem dijelaskan oleh batasnya. Saling berhubungan antara subsistem disebut interface. Interface terjadi pada batas dan berupa masukan-masukan dan keluaran-keluaran. Ada beberapa jenis sistem, yakni A. Sistem yang menentukan, yaitu suatu sistem yang menentukan bekerja dengan cara-cara yang betul dapat diramalkan. Kemudian, hal saling mempengaruhi di antara bagian-bagian diketahui dengan pasti. Apabila seseorang mempunyai gambaran keadaan sistem pada suatu titik tertentu tepat pada waktunya. Kemudian, keadaan sistem berikutnya dapat ditentukan dengan tepat tanpa kesalahan. Contoh, sistem komputer yang bekerja dengan tepat sesuai dengan program. B. Sistem memungkinkan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan dapat dipandang dari sudut perilaku yang mungkin, tetapi suatu tingkat kesalahan tertentu selalu ada pada ramalan tentang apa yang dilakukan oleh sistem tersebut. Contohnya, sistem inventaris karena rata-rata permintaan, rata-rata waktu penambahan lagi, dan sebagainya dapat ditentukan, tetapi nilai sesungguhnya pada suatu waktu tertentu tidak diketahui. C. Sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu, dalam arti ilmu alam, dirumuskan sebagai suatu sistem yang dapat berdiri sendiri atau yang serba lengkap. Sistem ini tidak terjadi pertukaran dengan lingkungannya. Contohnya reaksi kimia dalam sebuah botol yang tertutup dan terpisah. D. Sistem semi tertutup. Di dalam organisasi dan dalam pengelolaan informasi ada sistem yang relatif terpisah namun tidak sepenuhnya tertutup dan disebut dengan sistem semi tertutup. Contoh dari sistem semi tertutup yaitu sistem program komputer yang merupakan suatu sistem yang dirancang tertutup karena program ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya. Kemudian presentasi kali ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sistem terbuka. Sistem terbuka mengadakan pertukaran informasi, bahan, atau tenaga dengan lingkungannya. Pertukaran ini secara acak dan tidak ditentukan. Contoh, sistem organisasi di mana organisasi akan menyesuaikan dirinya dengan mengatur diri dan mengubah diri dengan kondisi yang berbeda untuk kelangsungan. 3. Penggolongan sistem. Salah satu cara untuk menggolongkan sistem ialah didasari atas dua kriteria yang berbeda, yakni 1. Tidak dapat diramalkan. Kriteria ini didasarkan pada dua hal, yakni hal yang menentukan dan hal yang memungkinkan. 2. Tingkat keruwetan. Dengan menerima kriteria ini, ada kemungkinan untuk menggolongkan sistem ke dalam tiga hal, yakni sederhana, kompleks, dan sangat kompleks. 4. Kontrol dalam sistem. Kontrol dalam suatu sistem hakikatnya menjaga sistem agar bekerja dalam batas-batas pelaksanaannya. Suatu yang bekerja dalam kontrol sistem akan bekerja dalam toleransi-toleransi tertentu. Suatu sistem di luar kontrol berfungsi di luar batas-batas yang diizinkan, karena mekanisme pengaturan tidak bekerja. Contoh,
suatu sistem produksi yang menghasilkan keluaran suatu barang, maka sistem akan mengontrol bahan, tenaga yang digunakan untuk diproduksi. Sedangkan mekanisme lain yang tidak berhubungan dengan produksi barang tersebut di luar kontrol. Dalam sebuah kontrol sistem biasanya dilakukan tahapan penyaringan yang sering digunakan untuk masukkan sistem dan umpan balik. Penyaringan berguna untuk 1. Mengurangi jenis-jenis masukan. Contoh, seorang sekretaris menyortir surat-surat yang ditujukan kepada direktur. Yang disampaikan hanya surat-surat yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian direktur. 2. Mengurangi banyaknya informasi. Contoh, perusahaan yang hanya menerima laporan dari bagian-bagiannya, hal-hal yang memerlukan tindakan karena laporan lainnya dianggap berada dalam ambang batas kontrol. 5. Subsistem. Subsistem adalah bagian-bagian sistem yang terpadu, saling berhubungan untuk mendukung sistem itu sendiri. Contoh sistemnya sistem informasi akademik. Subsistemnya dari sistem informasi akademik terdiri dari 1. Subsistem kurikulum, subsistem fakultas, subsistem jurusan, subsistem perpustakaan, subsistem keuangan, subsistem kemahasiswaan, subsistem laboratorium, subsistem SDM atau kepegawaian, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum. Saya Rizky Budi Setiawan akan melanjutkan presentasi dari slide 12 sampai 15. Pendekatan sistem dan analisis sistem. Pendekatan sistem terdiri dari 2 kata, pendekatan dan sistem. Arti sistem telah diuraikan panjang lebar pada bab yang terdahulu. Mengenai istilah pendekatan, menurut Bagus Mojadi menjelaskan sebagai berikut. Rasanya dapat diterima apabila pendekatan kesisteman menunjuk pada sikap seorang dalam mempelajari sesuatu. Kata pendekatan berarti sikap untuk memperpendek jarak antara seorang dengan objek yang dihadapi dengan tujuan agar mempermudah usaha penelitiannya. Berarti seorang dalam melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu seakan-akan bawa modal ilmu pengetahuan. Nah, dalam pendekatan kesisteman itu terdapat 3 konsep penting sebagai berikut. Yang pertama, falsafah kesisteman, yaitu cara berpikir mengenai fenomena menurut totalitas yang terdiri daripada bagian-bagian yang saling menggunakan interaksi. Kedua, pembinaan kesisteman, yaitu cara mendesain dan mengimplementasikan organisasi sebagai sistem dengan cara menggambarkannya sebagai hubungan input, proses, dan output. Kemudian yang ketiga, analisis sistem, yaitu teknik dalam pemecahan persoalan untuk memperoleh efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Selanjutnya, pengertian analisis sistem. Dalam pengertian yang luas, analisis sistem itu merupakan suatu pendekatan sistematis yang membantu pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman langkah tindak lanjutnya. Adapun cara yang dilakukan pimpinan tersebut adalah melalui mengkaji seluruh persoalan, menemukan tujuan-tujuan dan alternatif pencapaian tujuan, beserta perbandingan antar konsekuensi yang ditimbulkan akibat suatu alternatif yang dijalankan. Nah, dalam kebanyakan organisasi biasanya ada pertentangan antara beberapa fungsi yang berlainan. Secara ideal, masalah setiap bidana fungsional harus dipecahkan sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Persyaratan optimalnya tujuan sepenuhnya mencakup itu ada 3. Yang pertama, mempertimbang mengenai semua alternatif. Kedua, pertimbangan mengenai semua peristiwa yang terjadi di luar organisasi. Kemudian, maksimalisasi fungsi-fungsi dan tujuan seluruh organisasi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trimanto Mardahai. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Saudari Rizky. Langsung ke materi saja. Fungsi manajemen dalam organisasi yang besar dan kompleks masa kini adalah mengkoordinasi dan menghubungkan satu sama lain kegiatan yang bermacam-macam, yaitu bermacam-macam bidang, fungsi, dan mengoptimalkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, filsafat pendekatan sistem merupakan secara
memandang antar hubungan subsistem organisasi. Pimpinan atau manajer yang sukses harus mengusahakan agar masing-masing subsistem yang sering bertentangan menjadi sistem yang bersatu padukan dengan subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya, meskipun kita akan membicarakan bagaimana pendekatan sistem itu digunakan, baik untuk pemecahan masalah maupun untuk pengembangan sistem informasi, ada beberapa petunjuk yang dapat diterapkan secara umum untuk memanfaatkan pemahaman ini. Yang pertama yaitu integrasi. Apa sih itu integrasi? Integrasi merupakan suatu subsistem yang bermacam-macam dari sistem yang harus diintegrasikan dengan cara sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan dari antar hubungan dan saling bergantung antara masing-masing unsur tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu merupakan saluran komunikasi yang harus selalu terbuka di antara subsistem-subsistem yang membentuk organisasi tersebut. Yang ketiga adalah metode ilmiah. Di dalam sebuah subsistem harus ada yang namanya metode ilmiah, di mana pengertiannya adalah harus diterapkan metode ilmiah dengan menggunakan berbagai macam teknik ilmu manajemen. Itu fungsinya untuk mengelola ataupun melihat perkembangan daripada subsistem tersebut. Yang keempat, berorientasi pada pengambilan keputusan. Tujuannya adalah organisasi mempunyai tujuan yang diprogramkan sehingga sistem pengambilan keputusan dengan mudah dirumuskan dilaksanakan dengan baik. Artinya setiap kali kita mengambil sebuah keputusan itu sudah dirancang dengan sedemikian rupa sehingga hasilnya nanti akan memuaskan. Yang kelima adalah teknologi. Teknologi ini adalah para penganalisis harus menggunakan teknologi yang tepat dan modern untuk membantu melaksanakan teknik-teknik yang timbul ketika menjalankan keempat petunjuk tersebut di atas. Yang artinya di dalam perkembangan zaman sekarang teknologi sangatlah berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan kita di waktu kita melakukan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman kita, Saudari Ato. Saya Taherianto dari kelompok 1 ingin melanjutkan penjelasan dari Trimanto. Menurut Gordon Davis, paham-paham yang berhubungan dengan sistem telah diterapkan dalam berbagai pendekatan sistem untuk pemecahan masalah dan manajemen. Dua di antaranya sangat penting untuk merancangan sistem informasi, yakni analisis sistem dan manajemen proyek. Analisis sistem inti analis sistem adalah untuk berusaha melihat keseluruhan masalah dalam hubungannya dengan secara sistematis, menyelidiki tujuan sistem dan kriteria untuk berhasilnya sistem tersebut. Analisis sistem dapat mempergunakan alat mulai dari analisis perilaku, biaya yang sangat sederhana, sampai pada simulasi komputer yang berkompleksitasnya tinggi. Manajemen proyek pada dasarnya, pendekatan sistem terhadap manajemen proyek merupakan salah satu pengorganisasian sistem dengan tujuan sistem dengan cara yang menguraikan sistem proyek keadaan subsistem. Hal tersebut menunjukkan penerapan bahan sistem dalam pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi dirumuskan dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada satu orang. Yang kedua, subsistem pengolahan informasi yang penting dirumuskan, batas-batas interface diuraikan dengan jelas. Yang ketiga, suatu penjadwalan pengembangan dipersiapkan. Dan yang keempat, setiap subsistem apabila telah siap untuk dikembangkan diserahkan kepada suatu proyek. Yang kelima, sistem kontrol dipergunakan untuk memantau proses pengembangannya. Menurut Birch dan Strater,
Dalam rangka pendekatan pemecahan masalah, ada 6 langkah penting yang digunakan untuk menerapkan analisis sistem, yakni yang pertama, perumusan masalah, yang kedua, pengembangan pemecahan alternatif, yang ketiga, pembuatan model-model yang membentuk alternatif-alternatif, yang keempat, penentuan biaya keberhasilan alternatif-alternatif, yang kelima, pengajuan saran-saran, yang keenam, pelaksanaan alternatif yang dipilih. Penerapan analisis sistem untuk pengembangan sistem informasi biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama daripada dihubungkan dengan pemecahan masalah pada umumnya. Untuk dapat dengan lebih baik menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pengembangan sistem dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yakni yang pertama, analisis sistem mencakup perumusan masalah, penentuan dan penguraian tujuan-tujuan dan persyaratan-persyaratan sistem. Yang kedua, perancangan sistem mengembangkan rancangan alternatif, membuat model yang membentuk rancangan alternatif, menentukan keberhasilan rancangan beserta penentuan biaya pengajuan saran-saran. Yang ketiga, melaksanakan sistem, melaksanakan alternatif yang telah ditetapkan dan terpilih dalam menyelesaikan masalah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok 1. Kami izin undur diri.